Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di podcast IT Club MA Miftahun Najah. Baik, ini baru pertama kali buat saya jadi host karena nggak tahu ditunjuk. Ini bintang tamu pertama kita adalah seorang aktivis di dalam pondok pesantren MA Miftahun Najah ini. Baik, silakan Mas Latif bisa memperkenalkan diri biodatanya. Oke, yang pastinya yang pertama, nama saya Muhammad Latif Fadilah. Biasa dipanggil Latif. Saya di sini tuh lebih tepatnya sebagai divisi Jiwa dan Da'ar. JR dan dakwah lebih tepatnya. Jangan grogi Mas ya. Ya. Okay. Ini juga jujur pertama untuk saya ini. Oke, kemudian Mas Latif ini ada di kelas berapa, jurusan apa gitu? Oh, saya sekarang masih menempuh kelas 11A, jurusannya MIPA. Baik, ini pesantren ya. Baik, sekarang kita pakainya antum aja. Ana, saya, antum, kamu. Ya. Ana, saya, antum, kamu. Baik, Ana ingin bertanya. Jadi syiar dan dakwah itu tugasnya apa aja? Secara garis besar, syiar dan dakwah itu lebih tepatnya sebagai penghubung dunia luar sama pondok. Kan pondok itu kan lebih ke ranah tertutup ya. Nah, dengan adanya lab ini, ruang TIK sama mading, insya Allah divisi dakwah dan syiar ini akan menghubungkan dunia luar dengan pondok, seperti memasukkan berita-berita ke mading atau mempublikasikan konten-konten dalam pondok untuk keluar. Berarti yang mengisi seperti misalkan ada sebuah acara itu yang membuat berita, yang membuat pengumuman itu adalah Mas Latif ya? Iya. Divisi Mas Latif, oke baik. 4 kali. Kemudian ini rencananya apa sama apa? Kan di divisi syiar dan dakwah setelah masuk ini rencananya mau bawa ini jadi apa? MA Miftahun Najah ini jadi apa? Ya tentunya memperluas nama Miftahun Najah agar lebih terkenal lagi. Dan kan MA Miftahun Najah udah punya nama ya, madrasah riset. Oke, ya. Juga akan memperluas nama itu agar lebih terkenal lagi. Oke. Kemudian sudah sampai situ? Kalau di dalam pesantren ini apa? Syiar dan dakwah itu berkontribusi apa? Tadi kan eksternal. Kalau internal itu apa? Internal ya memasukkan berita dari luar. Misalnya COVID, kalau enggak biografi tentang orang luar, apalah gitu. Oke. Kemudian ini kan baru ya Mas Latif ya. Juga nggak ada pengalaman dan tidak ada pengkaderisasi. Itu gimana rasanya jadi OSIS itu? Apakah blank atau akhirnya ngikut arus langsung gitu? Ya yang pastinya pertama blank ya. Soalnya jujur aja SD SMP itu saya nggak ada riwayat. Nggak ada OSIS iya, gitu? Itu. Nggak pernah ikut organisasi? Nggak pernah. Berarti langsung ini pertama kalinya dan itu sudah ditunjuk jadi PJ OSIS ya? Iya. Bagian syiar dan dakwah. Sip. Kemudian kan kalau jadi OSIS itu kan butuh yang namanya keahlian. Itu gimana? Apakah Mas Latif ini dari nol atau emang sudah bisa di bidang komputer, program atau editing? Kalau di bidang komputer saya sudah dapat beberapa keahlian seperti desain dan yang lain-lain. Oke, desain bisa? Masya Allah. Oke. Emang bakat ya? Kalau udah tunjuk PJ pasti bisa. Oke. Kemudian ini kan ini juga sibuk. Apalagi Mas Latif bilang jurusan IPA. Itu kan ya kalau bagi kita rumit. Ada fisika, ada kimia, ada biologi dan itu bikin makin lama makin kesini tuh makin rumit. Nah, itu gimana? Setelah menjadi OSIS apakah ini terganggu atau enggak? Ya, yang pastinya agak terusik-usik dikit lah jadwal saya. Tapi kan yang namanya orang, kalau kebanyakan orang ya ini, kalau dia makin sibuk, dia tuh biasanya juga akan makin berprestasi dalam hidupnya. Siap, baik. Oke, kira-kira ada cerita nggak Mas Latif untuk penutup, untuk cerita-cerita quotes untuk teman-teman penonton semua? Cerita atau quotes ya? Silakan dipilih. Kalau punya quotes nggak apa-apa disampaikan. Ya, saya akan menyampaikan satu quotes yang saya suka dari Ustadz Felix Yao. First, you make habit and then habit make you. Pertama kamu membuat kebiasaan dan selanjutnya kebiasaan yang akan membuat. Baik,
itu aja dari kami podcast IT Club MA Miftah Najah dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.